Keberlimpahan itu bukan hanya ada di luar. Oh, Alam semesta ini berlimpah dengan segalanya. Apapun, ya, apapun berlimpah. Begitu Tuhan, Sang Pencipta mendesain alam ini. Ada sistem. Ya, ini pendalaman saya selama bertahun-tahun, sekitar 3 tahun. Ada sistem. Lalu kita ada di bumi ini. Tubuh kita aja punya sistem. Kita bukan hanya bagian dari alam. Kitalah alam itu. Kita nggak akan pernah bisa keluar dari alam ini. Mau keluar kemana? Ke alam semesta lain. Ya, alam semestanya cuma satu. Mau kemana keluarnya? Nah, jadi yang sangat perlu kita sadari adalah kita bukan makhluk biasa. Sebelumnya mungkin kita sering berkata bahwa manusia makhluk paling sempurna, tapi di mana sempurna? jadi kan jadi kemarin beberapa tahun yang lalu tuh saya LDR sama suami saya. Saya LDR, suami saya kerja di luar negeri, dapat kiriman uang tuh, ya lumayan lah Pak. Cuman kok saya merasa kurang terus, saya merasa takut nanti gimana kalau misal. Baik, saya ingin ke Bu Dewi ini sekarang nih. Tadi Pak Hud sudah menceritakan prosesnya menemukan jalan sehingga lebih tekun gitu kan di jalan spiritualitasnya. Ada nggak kejadian tertentu gitu dari Bu Dewi yang kemudian juga berlabuh gitu ya di jalan sekarang? Jadi tergerak oleh apa sehingga Bu Dewi mencari apa namanya pencerahan spiritual kan sudah kemana-mana juga gitu kan dan akhirnya berlabuh Oh, di RSN gitu. Apakah ada peristiwa tertentu gitu yang melatar belakangi atau oh, kejadian apa gitu? ada, saya punya mimpi. Jadi kan jadi kemarin beberapa tahun yang lalu tuh saya LDR sama suami saya. Saya LDR, suami saya kerja di luar negeri, dapat kiriman uang tuh, ya lumayan lah Pak. Cuman kok saya merasa kurang terus, saya merasa takut nanti gimana kalau misalnya, kan suami saya nggak betah ya pengen pulang, tapi saya yang nggak siap karena saya menganggap nanti kalau nggak kerja di sana terus saya gimana kayak gitu kan. Terus lah ini mulai dari saya perjalanan spiritual berkelana kemana-mana, akhirnya saya kemudian memberanikan diri untuk ya udah, suami pulang aja di rumah, di kerja aja di Indo, entah gimana caranya pokoknya nanti pasti ada jalan lah, saya kuat-kuatin itu Pak. Kemudian ya ini saya mau ikut lagi, mungkin lebih jadwalnya dengan intens, ikut jadwal RSN semuanya ya buat saya pengen bisa ini, mau kita berdua usaha di rumah gitu Pak. Mimpinya sih sama ya, jadi nominalnya itu sama seperti kemarin pas suami saya kerja di luar negeri gitu. Tapi kan berat ya Pak ya kerja di luar negeri jauh sama anak istri kayak gitu. Jadi eh, itu sih mimpi saya yang menggerakkan saya untuk kembali ke RSN lagi gitu. Karena saya Oke, udah tahu dan benang merahnya, tinggal ya mm, udah jalanin jalanin aja prosesnya dan ininya apa ya, meditasinya gitu. mm. Jadi sekarang sedang merintis usaha ya. Dan Iya, pas kebetulan sedang merintis ini dapat powernya gede gitu kan. Jadi lebih semangat, lebih yakin gitu ya Bu Dewi ya. iya, Dan energi atau vibrasinya Bu Dewi juga menular ke suami ya. iya. Wah, makin mantap ya. Putra Putri sudah berapa tahun? Berapa Iya, anak? anak pertama perempuan umur 8, yang anak kedua itu umur 2,5 tahun, laki-laki.
Ya memang lagi asik-asiknya ya punya dua Iya, anak umur segitu, harus ya momen yang harus dinikmati ya, berempat lengkap gitu kan. Kalau LDR di usia segitu, aduh. iya Pak, iya bener Pak, susah banget Pak. Kayak kurang terus gitu loh Pak. Saya terus dulu tuh mikir, aduh nanti uangnya kalau ini gimana kok kayaknya buat ngumpulin modal kok nggak cukup-cukup kayak gitu. Tapi setelah ini meditasi, sadar nafas, apalagi program 21 ke hari keberlimpahan itu saya semakin sadar dan yakin kalau eh, berlim maksudnya energi apa ya dari saya pun sudah memancarkan vibrasinya tuh udah beda Pak sama yang kemarin. Kalau Hmm. kemarin tuh kayaknya kurang terus kayak gitu. Sekarang tuh eh, saya sudah nggak terlalu mempedulikan nominal di ATM, saldo gitu udah nggak. Saya Hmm. lebih menikmati sekarang gitu. Rasanya tuh jauh lebih wah kayak gini ya ternyata rasanya berlimpah dari dalam gitu. Nah, itu dia kata kuncinya. Berlimpah itu dari dalam. Karena kalau kebahagiaan, keberlimpahan itu selalu bergantung pada faktor luar, maka itu artinya kebahagiaan bersyarat. Nah, saya ingin nih di menit-menit terakhir nih, apa kesan Pak Udoyo, mungkin juga pesan atau apa ya, eh, yang bisa dibagi kepada pemirsa sehingga eh, menginspirasi gitu. Silahkan Pak Hud. Baik, Mas Hasan. Terima kasih, Mas Hasan dan juga Bang El sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi sadar nafas itu sebenarnya universal. Jadi satu-satunya peninggalan leluhur kita yang sangat keren. Jadi satu-satunya peninggalan leluhur yang harus kita budayakan juga. Tidak peduli apapun agamanya, itu adalah benar-benar membuat kita sadar bahwa kita adalah seperti halnya kuantum fisika, satu sama dan terhubung. Kita sama-sama anak semesta. Jadi tekunlah bersadar nafas, apapun yang di RSN yang mungkin sudah masuk di RSN, ikuti semuanya. Jadi tekunlah untuk bersadar nafas, karena sebenarnya sadar nafas pun sebenarnya kan alat. Jadi tujuan kita adalah membentuk karakter yang bagus, akhlak yang mulia, supaya kita bisa bermanfaat bagi alam semesta. Bisa bermanfaat bagi keluarga, sesama alam, sesama manusia. Itu sebenarnya tujuannya, berspiritual. Hmm, Oke, oke. Ya, terima kasih Pak Hud. Karena kita ini bagian dari alam semesta dan juga terbuat dari elemen yang sama ya. Manusia Ya, kan ya dari tanah, dari air, dari apa? eh, api, ya elemen, ya itulah pokoknya empat elemen-elemen itu ya. elemen, ya, Ya, dan itu ada di alam semesta ini. alam semesta. Nah, ke Bu Dewi nih, gimana nih? Apa kesan yang bisa dibagikan gitu? Barangkali juga ada pesan gitu. Silakan Bu Dewi. Kesan saya ikut RSN balik lagi sih Pak ya yang tadi itu saya senang dan berterima kasih sekali dengan program yang 21 hari keberlimpahan itu kayak mental block saya itu benar-benar terbongkar Pak. Mental block seperti apa sih? Emang sebelumnya apa yang dirasakan? Ya itu tadi kalau misalnya berlimpah itu hanya tentang uang, kaya raya, punya banyak uang kayak gitu. Terus terus mungkin ada kekhawatiran tentang masa depan. Nanti gimana ya? Misalnya kayak misal di kasus saya kan mau mau merintis bisnis ya. Nanti kalau modalnya kurang gimana? Kayak gitu. Tapi begitu saya ikut program ini, saya yakin kalau saya sudah niat dan saya sudah yakin akan terwujud entah bagaimana alam semesta akan mendukung dan menjadikannya kayak bisa gitu. Ya, oke, oke. Betul ya. Jadi kalau kalau di Al-Quran itu, alhamdulillah itu kan tidak titik ya Bu ya. Lalu di belakangnya ada Hirobil alamin. Artinya betapa alam semesta itu diakui eksistensinya oleh Tuhan. Sehingga penyebutannya nggak sekedar segala puji bagi Allah titik, tetapi serta seluruh alam. Nah, itu sebenarnya yang hikmahnya bagi kita untuk mempelajari hukum alam, hukum semesta, sistem semesta. Karena Tuhan menciptakan semesta, itu sudah dilengkapi atau disematkan sistem di situ yang memang harus dipelajari untuk manusia bisa survive. Setuju ya? Oh ya, Bu Dewi, apa tadi tentang keberlimpahan, tentang
eh, rasa cukup ya. Eh, adakah rasa syukur itu bisa menambah energi, Bu? Iya pasti Pak. Hmm. Saya bukan rasa sekarang bukan cuma rasa cukup Pak. Saya merasa berlimpah sekarang walaupun eh, maksudnya berlimpah tanpa sebab. Jadi dalam diri saya itu sudah memancar uangku banyak, saya berlimpah kayak gitu. Saya dilayanin alam semesta. Itu ngaruh banget sama keseharian saya. Kalau misalnya dulu-dulu itu sebelum sebelum punya perasaan atau vibrasi keberlimpahan tuh saya tuh selalu takut, nanti kalau misalnya uang uangku habis gimana? Ini kan mau buat modal kok. Kalau misalnya saya buat saya misal beli ini nanti aku kan harus berhemat demi modal kayak gitu tuh rasanya kok, duh kok sempit sekali kayak gitu. Tapi Hmm. kemudian kan saya eh, kalau sebenarnya berlimpah itu bukan melulu tentang Nah, uang. Jadi saya oke. lost aja kayak gitu loh, Pak. Nah, sekarang begini Bu Dewi, kalau keberlimpahan itu tentang perasaan ya, apakah itu berpengaruh terhadap perilaku? Ataukah hanya sebatas rasa? Artinya ketika Ibu sudah merasa berlimpah, apa kemudian itu mempengaruhi perilaku, memperlakukan uang, mengeluarkan uang, membelanjakan sesuatu, atau sikap-sikap hidup yang lain gitu? Oh iya, iya, itu saya eh, sikap itu juga berpengaruh sama perasaan saya. Bukan hanya cara rasa, tapi memang sikap saya keluar terhadap uang atau terhadap orang lain itu sangat berpengaruh. Jadi dulu saya itu mikir kalau harus berhemat, kalau misalnya jajan itu boros. Sekarang enggak, saya menganggapnya saya berlimpah, saya misalnya jajan itu berarti saya membagi rezeki juga kepada penjualnya. Dan saya merasa tambah kaya di situ, Pak. Oke. Nah, ini soal esensi dari vibrasi ya. Apapun yang kita getarkan, itu akan balik lagi ke kita. Ketika membelanjakan uang, diniatkan untuk membagi rezeki, maka yang kembali ke kita adalah berupa rezeki juga. Sebenarnya sangat paham loh dipaham di apa? Dipahami. Logikanya tuh gampang gitu loh. Ya enggak? Tapi Ini kan untuk enggak rumit ya. itu susah, Pak. Kalau belum connect itu kok susah. Saya dulu tuh susah. Nah, Aku nggak mau jajan boros, nanti cepat habis uangnya kayak gitu. Itu memang apa hmm, ya? Dari mengganti vibrasi atau kayak gitu kan memang susah ya. Harus ya itu harus mental block, Bu. iya. Dulu kan saya kayak gitu. Sekarang nggak. Jadi misalnya jajan, saya membagi rezeki ke orang, jadi saya senang-senang aja. Dulu kan kayak harusnya kan saya hemat, harusnya kan nggak segini pengeluaran saya sehari kayak gitu, Pak. Apa yang kita dapat itu tergantung dari niat. Betul ya, Bu ya? Ya. Oke. Oke, closing statement nih dari Bang El. Hikmah atau apa pesan? Silahkan Bang El. Ya, keberlimpahan itu bukan hanya ada di luar. Alam semesta ini berlimpah dengan segalanya. Apapun, ya, apapun berlimpah. Begitu Tuhan, Sang Pencipta mendesain alam ini. Ada sistem. Ya, ini pendalaman saya selama bertahun-tahun, sekitar 3 tahun. Ada sistem. Lalu kita ada di bumi ini. Tubuh kita aja punya sistem. Tubuh kita hanya sekecil ini dibanding alam semesta ini hanya ya mungkin nggak akan terlihat dibanding alam semesta yang sangat luas ini, ya, yang sangat luas ini. Bayangkan tubuh kita aja ada sistem. Bagian-bagiannya aja ada sistemnya. Sistem apa? Sistem pernapasan itu satu sistem. Sistem-sistem yang ada di tubuh kita ini membentuk keutuhan tubuh. Rusak satu sistem, rusak tubuh. Kebayang ya? Hanya pernapasan aja nggak beres, rusak semuanya. Tubuh kita ini terdiri pelajaran mungkin pelajaran SMP atau SD ya. Tubuh kita ini terdiri dari beberapa sistem. Rusak satu sistem, nggak usah satu sistem. Sistem itu terdiri dari beberapa ornamen atau Organ. apa, rusak satu bagian aja. Bayangkan motor, lepas satu skrupnya aja, itu bisa menghancurkan seluruh motornya. Kebayang. Jadi satu pikiran negatif akan merusak kehidupan kita. Nah, dapat ya analogi yang sangat sederhana. Hmm. Jadi itu yang dibilang oneness atau manunggal itu. Alam semesta itu satu. Kita, Mas ya, Mas Aksan, kita bukan hanya bagian dari alam. Kitalah alam itu.
Kita nggak akan pernah bisa keluar dari alam ini. Mau keluar kemana? Ke alam semesta lain. Ya, alam semestanya cuma satu. Mau kemana keluarnya? Nah, jadi yang sangat perlu kita sadari adalah kita bukan makhluk biasa. Sebelumnya mungkin kita sering berkata bahwa manusia makhluk paling sempurna, tapi di mana sempurnanya? Kesempurnaan manusia ada setelah kesadarannya semakin membaik, semakin membaik. Lalu dia pun akan melihat manusia lain pun adalah makhluk yang sempurna. Tetapi kalau dia mengklaim dirinya makhluk sempurna, tetapi hanya karena berbeda pakaian, dia menuduh manusia lain tidak sempurna. Nah, itu yang perlu kita sadari. Kita bukan sedang menuduh siapapun, tapi kita sedang masuk ke dalam koreksi diri. Lalu tentang keberlimpahan, saat kita menyadari itu, lewat rutinitas sadar napas itu, maka poin utama keberlimpahan itu yaitu apa? Tubuh kita ini, hormon, kelenjar, semua kimiawi tubuh membaik. Secara biologi ya, kimiawi tubuh kita membaik. Maka apa? Dengan mudah kita menarik. Tetapi kembali, ya, kembali, semesta mengatur. Tidak semua orang menjadi raja, toh. Kalau semua menjadi raja, nggak ada nanti yang masak di dapur. Beda lagi ceritanya. Jadi Tuhan semesta alam menciptakan kita punya peran masing-masing. Kalau semua orang kayak saya yang kerjaannya berdoa, meditasi, sadar napas, lalu siapa nanti yang jualan nasi goreng? Ya kan? Nggak ada yang nanam padi, repot lagi. Jadi jalani perjalanan kita masing-masing. Itu sebabnya mau apapun kondisi kita, posisi kita, keadaan kita saat ini, kita sama sekali tidak pantas merendahkan siapapun, sekalipun dia tukang kebun, petani, peternak, mau siapapun, enggak. Disitulah kita terus mengolah, menjaga, menaikkan kesadaran kita. Sehingga apa? Kita akan melihat semua orang kalau dalam bahasa suatu daerah, namaste. Arti namaste itu, aku sujud pada zat Tuhan yang ada di dalam dirimu. Itu arti namaste itu. Ini. Nah, kalau orang sudah mengucapkan itu dengan kesadaran, maksudnya dia ngerti, oh itu luar biasa. Begitu. Ya, oke. Terima kasih penguatannya, Bang El. Ya, damai dan bahagia dengan segala macam perbedaan di alam semesta ini ya. Terima kasih Pak Hudoyo di Bali, Bu Dewi di Gerobokan, Jawa Tengah. Terima Ya, kasih Mas Aksan, sampai terima bertemu kasih Bang kembali Ed, ya. terima kasih Kak Sen. Baik, terima kasih. Kami akhiri perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu.